Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sahabat pintar semuanya. Selamat datang di FAT Pro Channel. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Kali ini kita belajar tentang tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. 3. Undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat. Yaitu, kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, dan di bagian akhir adalah pembuat surat. Perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut, tentukan masing-masing jenisnya. Manakah surat undangan resmi, tidak resmi, atau setengah resmi? Ya, kamu betul. Nomor 1 surat undangan resmi. Nomor 2 surat undangan setengah resmi. Dan nomor 3 adalah surat undangan tidak resmi. Undangan yang diterima ayah Benny terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran, terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat, yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menunjukkan proses terjadinya penyubliman, lakukan percobaan seperti di buku siswa milikmu, halaman 156. Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulanmu? Kesimpulannya adalah, dari hasil percobaan menunjukkan tentang salah satu contoh peristiwa menyublim, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Kapur barus yang dalam percobaan dipanaskan mengalami proses penyubliman, berubah menjadi zat gas, dan pada saat zat gas menyentuh piring yang dingin, maka zat gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Sahabat pintar, kita lanjutkan belajar kita tentang perlunya kegiatan mengisi kemerdekaan. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Bacalah artikel berikut ini dengan saksama. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia.
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Selanjutnya, bersama teman-temanmu, carilah informasi mengenai permasalahan berikut. Yang pertama tentang faktor pendukung pembangunan nasional. Kedua, tentang faktor penghambat pembangunan nasional. Beberapa faktor pendukung pembangunan nasional, antara lain, negara yang merdeka dan berdaulat, sumber daya manusia yang melimpah, sumber daya alam yang besar yang belum dimanfaatkan, letak geografis, stabilitas keamanan, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Berikutnya tentang faktor penghambat pembangunan nasional, antara lain, kualitas sumber daya manusia yang rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah, birokrasi yang buruk, tingkat kepercayaan investor yang masih rendah, dan infrastruktur yang masih buruk.